Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, sahabatku. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Masih kembali ya bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Yang seperti biasa Mendes akan membawakan atau membacakan kartu tarot yang akan Mendes tebar nanti ya. Pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul edisi berharap. Apakah kamu dan dia akan balikan ya? Apakah kamu dan dia akan balikan? Oke? Seperti biasa ya, telah Mendes persiapkan 3 tumpukan kartu sebagai pilihan, di mana di sini diwakili oleh Leontin warna silver, Leontin warna Tosca, dan Bros ya. Oke, kalian sudah bisa memilih pilih file 1, file 2 atau file 3 ya. Bagaimana caranya? Fokuskan hati dan pikiran serta gunakan intuisi kamu ya, intuisi hati kamu. Karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Dan bayangkan orang yang kamu ingin harapkan untuk balikan ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan pilihan-pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik. Oke? Dimulai dari sekarang. 5 detik saja. Silakan. Kalian memilih. Sekarang kita mulai dari pilihan file pertama. Diwakili oleh Leontin warna silver. Oke ya. Leontin warna silver edisi berharap. Apakah kamu dan dia akan balikan? Oke, mari kita ulik satu persatu. Kartu ini akan kita tebar, kemudian kita ulik bersama. Ya, oke. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada 9 wajik ya, 9 wajik. Aku taruh di sini biar kelihatan. Oke ya. Kemudian ada clue-nya 442 ya, 42. Oke. Kemudian kita tebar kartunya sebagai wakil perasaannya dia dan sebagai klarifikasinya. Di sini ada 8 tongkat, ada 8 tongkat. Kemudian ada 5 tongkat. Ya. Kemudian ada the magician. Oke. Kemudian ada two of pentacle ya. Sebagai klarifikasinya di sini ada the hermits, oke, the hermits. Kemudian ada knights of pentacle ya. Kemudian ada juga the lover, oke, ada the lover ya. Dan ada two of cup ya. Oke. Kita mulai untuk mereadingnya, apa pesan dari kartu ini dan jawaban apa yang akan disampaikan oleh kartu ini melalui kartu ini ya. Dari edisi berharap, apakah kamu dan dia akan balikan ya. Oke. Aku mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 9 wajik atau 9 of diamonds ya. 9 wajik diartikan sebagai kejutan berbentuk uang ya, berbentuk uang. Atau bisa juga berbentuk hubungan ya. Di sini juga bisa diartikan sebagai peluang bisnis ya, bisnis baru, juga bisa diartikan sebagai gelisah. Kepribadian untuk bottom of the deck ini adalah ambisius, tidak sabaran ya, resmi dan menggampangkan semua masalah. Kalian berdealing dengan elemen bumi dan udara ya. Ya, dengan Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Dan kalian berdealing dengan Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Sekarang kita mulai ya untuk membacakan tebaran kartu tarot di sini ya. Tadi sempat terjeda karena ada adzan subuh ya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi muslim yang menunaikannya
dan semoga amal ibadah sholat subuh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke ya, kita lanjutkan untuk membacakan tebaran-tebaran kartu di sini untuk menjawab pertanyaan dari edisi berharap. Apakah kamu dan dia akan balikan? Oke. Sekarang ada clue-nya. Clue-nya adalah 42 ya. Diartikan sebagai adanya perubahan ya, sebuah perubahan ya, tetapi tidak membahagiakan. Yang misalkan seperti kemunduran ya, kehilangan atau bahkan perampokan gitu ya. Oke, mari sekarang kita mulai untuk mengulik tebaran kartu ya. Kartu-kartu taruh di sini untuk menjawab apa dari pertanyaan edisi berharap ya. Pertanyaan kalian yang memilih file nomor 1. Apakah kamu dan dia akan balikan ya? Ya, mungkin bisa juga balikan. Mungkin juga tidak. Semoga aja kalian berdoanya bisa balikan. Di sini ada X of Wands, diartikan sebagai rencana. Kemudian ada juga Five of Wands dan ada The Magic, ada Two of Pentacle ya. Menurut penglihatan Mendes di sini ya, mungkin udah 2 minggu yang lalu setelah kalian putus ataupun kalian jeda atau putus komunikasi ya, ada hubungan atau memang benar-benar udah putus ya, udah jadi mantan gitu. Di sini berencana bahwa dia ingin menyudahi pertengkaran di antara ini ya. Yang memicu kalian berpisah itu apa? Pertengkaran. Banyak masalah dari pertengkaran itu. Mungkin kalian saling cemburu, atau kamunya yang cemburuan, atau kamunya yang terlalu overthinking ya, atau kalian yang terlalu kekanak-kanakan, kan bisa aja. Atau terjadi salah paham, atau karena sesuatu yang memicu pertengkaran itu sendiri. Itu apa ya? Ya mungkin ada sesuatu yang membuat kalian bertengkar apa? Mungkin orang tua nggak setuju atau keyakinan atau apapun itu ya. Dia berharap ya pokoknya 2 minggu yang kemarin ya, sebelum Mendes reading, dia ingin sekali terjadi dari hubungan ini ya. Setelah putus itu dia berharap untuk menjadi ada suatu keajaiban ya, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Misalkan kemarin sering bertengkar, dia ingin sekali tidak bertengkar lagi. Dia ingin sekali damai. Karena di sini ada The Magician, suatu keajaiban atau kekuatan dari alam ya. Di sini ada 4 unsur ya, ada cup, ada pentacle, ada pedang dan ada wands atau tongkat. Dan di sini ada di atas kepalanya simbol malaikat ya, kebaikan ya. Dan ini memakai baju putih, artinya suci dan merah dan berani. Jadi dia akan berani mengambil kesimpulan atau mengambil langkah ya, menjadikan sesuatu tuh yang darinya labil menjadi stabil, yaitu pertengkaran itu menjadi sesuatu keajaiban atau kekuatan untuk membantu suatu hubungan lagi, bersama kamu, karena kamu menurut dia adalah segalanya ya. Di sini dia akan datang selama berpisah dengan kalian itu. Dia sempat menenangkan diri, mengisolasi diri juga bisa aja dia ya. Tapi di sini Mendes simpulkan sebagai menenangkan diri, The Hermit ya. Ada The Hermit di sini. Terus dia udah mendapatkan titik temu untuk menyudahi pertengkaran atau untuk kembali karena dia ternyata mencintai kamu. Dan kalian ini sebenarnya seperti hubungan the lover, saling membutuhkan, saling cinta ya, dan ada keseimbangan hidup di antara kalian berdua ya. Kalian berdealing dengan Gemini juga ya, ada Gemini di sini. Dan juga ada Virgo ya. Virgo yang paling kuat adalah Virgo
Ya, di sini energi yang kuat adalah Virgo. Ya. Jadi intinya begini. Si dia ingin kembali bersama kamu menjalin hubungan, tetapi tidak seperti kemarin yang isinya cuma bertengkar dan bertengkar. Dan nanti dia akan datang, akan membuat suatu komitmen yang lebih kuat. Yang kemarin pacaran, sekarang dia akan membuat komitmen untuk menjadi lebih serius. Karena apa? Dia menyadari ternyata dia menyayangi kalian. Tentunya kalian diharap juga menyayangi dia. Karena di hubungan ini, di file nomor 1 ini, kalian saling menyayangi, dan mendapatkan di sini adalah saling melengkapi dan saling asih mengasihi, ya. Makanya si dia bisa vice versa, ya. Bisa kamu, bisa dia ingin kembali untuk menjalin hubungan, untuk menjadi lebih baik, ya. Melupakan yang masa lalu, menjadi hubungan yang lebih baik. Buang pertengkaran yang kemarin menjadi suatu keajaiban, yaitu keindahan, ya, yang stabil, ya, gitu. Jadi apakah kamu dan dia akan balikan? Ya, di sini di file nomor 1 pesan dari kartu-kartu ini kalian akan balikan, ya, tapi selebihnya ya terserah kalian, ya, karena kalian yang punya rasa dan punya tujuan dan punya harapan, ya kan. Mendes saya membacakan dari pilihan kartu kalian, ya. Sekarang Mendes akan coba tebar kartu, akan coba kocok Gulbex ya. Kadang-kadang suka salah. Bibirnya suka keseleo. Nggak apa-apa ya. Namanya juga manusia. Oke. Aku kocok. Aku shuffle dulu ininya ya. Untuk tuh langsung jatuhkan. Dia kepingin sekali memberikan saran buat kalian yang menonton, ya. Gulbex, bantu file nomor 1. Apa yang harus dia lakukan dalam hubungan ini, dalam pilihan kartu ini, ya. Di sini tuh gini loh sayang, ada asap obat nyamuk, jadi Mendes itu agak ngos-ngosan dikit, tapi nggak apa-apa ya, daripada Mendes habis dimakan nyamuk, ya kan. Ini aku ambil ruangannya tuh ruangan yang terbuka, bukan ruangan yang tertutup seperti di kamar gitu. Jadi khusus ruang keluarga aku buat ngereading. Dan nyamuknya agak banyak karena terlalu banyak barang-barang di sini. Pohon rindang, ya. Ibaratnya hubungan kalian berdua ini seperti pohon rindang, semakin tinggi semakin merindang, semakin tumbuh semakin subur. Hanya karena suatu kesalahpahaman kalian selalu bertengkar. Ya mungkin kamu nih yang menonton feminim terlalu pengen diperhatikan, mungkin bisa jadikan maka terjadi pertengkaran. Pokoknya di sini hanya masalah kecil itu bisa menjadi pertengkaran, ya. Yang endingnya ya ini putus, jeda, saling ngeblok, saling tidak komunikasi lagi, ya, terjadi miskomunikasi. Dan sebenarnya di sini hubungan kalian itu sebagai pohon yang rindang, saling mencintai, saling melengkapi, saling asih menyayangi, ya. Indah sekali hubungan ini. Tetapi kenapa sampai terjadi perpisahan? Karena terjadinya seseorang di antara kalian mungkin yang suka menyulut masalah, padahal masalah itu nggak penting, ya. Ya kan, iya. Terutama tuh kalau nggak bohong, ya itu bisa jadi karena cewek biasanya diawali dewek. Jadi kecemburuan yang sangat amat tidak ada penjelasannya. Cemburuan ya asal cemburu aja gitu, jadi nggak ada penjelasan, tahu-tahu perang marah gitu. Ya pasangan kita yang bingung kan apa itu. Kalian ini berjodoh, ya. Di samping pohon rindang hubungan kalian ini saling melengkapi, saling menyayangi. Kalian juga jodoh, kalian berjodoh gitu, ya. Terus akan terjadi touring seperti klarifikasinya nih, ya. Kalian saling cinta, makanya dia ingin kembali bersama kamu. Karena apa? Karena dia tuh bersama kamu tuh bisa saling mendapatkan kasih sayang, saling melengkapi, saling mencintai, dan dia akan datang dengan beraninya membuat suatu komitmen dengan kamu, ya. Sekiranya kayaknya komitmennya adalah touring buat kamu, pesan buat kamu yang menonton, ya, akan terjadi suatu komitmen, ya. Kalian saling mencintai, ya.
tapi kenapa putus? Coba Mendes tanya. Kalau cinta itu tidak harus putus, tidak harus banyak masalah. Cinta itu saling mengasihi, cinta itu saling menyayangi, cinta itu saling melengkapi, saling percaya, saling jujur, ya kan? Nah, gitu. Nanti akan terjadi touring untuk hubungan file nomor 1A. Amin. Kemudian pesan yang keempat. Nah, Tuhan turun tangan. God bless you. Tuhan menyertaimu dan memberkatimu. Oke, manis kan? So sweet. Iya, Des. Iya, jangan berantem untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau cinta ya udah saling melengkapi, saling menerima. Jangan saling menghujat, jangan saling menyali kesalahan masing-masing. Salah-salah dikit ya dimaafin, namanya juga manusia biasa, ya kan? Kecuali malaikat nggak pernah salah, ya kan? Kita ini hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Yang penting tidak terulang-ulang. Nah, kalau pasangan kamu berbuat kesalahan terulang-ulang, baru kamu boleh vonis dia, ya kan? Kalau cuman salah sedikit, baru sekali salah, nah, maafin, kasih pesan ke dia kalau suruh inget dia itu punya pasangan, jangan main cewek lain, atau kalau yang cewek jangan main cowok lain, gitu. Ya kan? Kalian di sini berjodoh, ya. Tuhan pun turun tangan, dia menyertai dan memberkati, karena hubungan di sini sejatinya saling mencintai. Dia akan datang nanti suatu saat akan membawa komitmen, tidak lama. Kayaknya dia memang ingin balikan, karena dia tidak mendapatkan seseorang seperti kamu. Dia merasa cocok bersama kamu. Oke, dua saja ya. Aku langsung tarik yang sekiranya kok dilihat sama Mendes itu pengen diambil gitu ya. Mendes ambil. Oke, untuk pesan alam semesta buat hubungan kalian, berbagi kasih dan damai. So sweet, bener. Untung tadi Mendes pilih nomor 1. Berarti aku dan dia kan bersatu. Wow. Kembali Mendes buka kartu deh. Kesempurnaan tuh hanya milik Allah ya, akan Mendes tadi udah bilang kesalahan sekali saja ya. Kalau kalian takut untuk kedua kali nanti menjadi kebiasaan, ya udah cukup kesalahan dia 1 kali. Dia berbuat kesalahan 1 kali, kamu maafin ya. Tapi kalau nanti sekiranya dia berbuat kesalahan 2 kali, nah kamu boleh vonis ya, boleh vonis. Kasih aja sama dia ultimatum. Kamu boleh berbuat kesalahan tapi cuma 1 kali dan tidak boleh fatal. Kalau sampai mengulangin, aku sudah tidak akan memaafkan dan kita goodbye saja gitu ya. Karena apa, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Tidak bisa menghakimi sesama manusia ya. Tidak boleh menghakimi sesama manusia. Kalaupun mau memutuskan segala sesuatu, harus kita telusuri dulu, harus kita tilik dulu apa permasalahannya, dari mana ujungnya, dari mana pangkalnya, baru kita mengambil keputusan. Jangan langsung vonis, itu namanya gegabah, dan Allah tidak suka, karena nggak ada manusia yang sempurna, itu sudah diciptakan seperti itu ya. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan alam semesta. Oke ya. Untuk file yang nomor 1, selamat ya. Kalau kalian memang mengharapkan, di sini kan edisi berharap ya. Kalau kalian memang yang menonton atau memilih file nomor 1 ini kepengen balikan, silahkan balikan. Tapi kalau tidak ingin balikan, putus atau selesaikan masalah dengan baik-baik. Karena udah jadi mantan ya. Kalau kamu ingin balikan dan dia datang ke kamu membawa suatu cinta yang lebih utuh ya, maksudnya cinta yang lebih indah ya, tidak bertengkar seperti kemarin, kenapa tidak ya kan? Kenapa tidak diterima? Dia kan berani loh datang ke kamu ya, membawakan kebahagiaan ya, kebahagiaan cinta dan membuat komitmen. Bahkan di sini akan touring, kan memang kalian jodoh ya kan. Kalian itu ibarat pohon yang rindang, semakin subur, semakin disiram, semakin merindang, dan Tuhan pun beserta kalian. Oke. Dalam cinta itu harus saling berbagi kasih dalam damai ya.
Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 1. Selamat ya. Semoga benar-benar menjadi kenyataan buat kalian ya. Kalian jangan senyum-senyum saja. Mendes sangat tidak suka kalau senyumnya kecil. Senyum yang lebar sambil mengucapkan amin ya. Oke. Selalu berdoa untuk kebaikan-kebaikan orang lain, dan jangan lupa selalu berdoa untuk kebaikan-kebaikan kalian sendiri ya, agar apapun yang kalian harapkan selalu dijamah dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita. Karena hanya kepadanya lah, dan hanya bersamalah kita bisa melangkah. Oke ya. Terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, dan kembali ya subscribe-nya jangan lupa ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Oke, maaf buat yang kemarin sempat WA, sempat tanya-tanya, Mendes kok belum bikin YouTube lagi? Belum. Mendes lagi agak ada pekerjaan personal readingnya, nggak bisa di sela-sela buat bikin video ya. Oke, terima kasih yang sudah berkenan mempercayakan semua readingan tarotnya ya, personal readingnya kepada Mendes Tarot. Terima kasih sekali ya. Oke, buat file nomor 1 terima kasih. Jangan lupa share ya. Bye, semangat, God bless you. Halo, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di sini Mendes Tarot akan membacakan pilihan kartu yang kedua, diwakili oleh warna Leontin Tosca. Siapa yang suka warna Tosca? Ngacung, angkat tangan. Mau perang kali. Angkat tangan. Halo, apa kabar? Oh, yang pilih nomor 2. Oke, semoga baik-baik selalu ya. Oke, kita segera mulai saja tebar kartunya satu persatu. Kita tebar untuk mencari jawaban dari edisi berharap. Apakah kamu dan dia akan balikan di file nomor 2? Kita lihat apa pesan dari kartu ini ya. Oke. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 4 greeting. Aku taruh di sini dulu. Kita jabar dulu, kita tebar dulu. Nanti baru kita ulik. Seperti biasa begitu ya. Di sini ada clue-nya 4. Oke, ada 4 ya. Aku mau tebar untuk perasaan dia, mewakili perasaan dia. Di sini ada justice. Justice. Oke. Kemudian ada 8 koin atau Ace of Pentacle ya. Ada King of Swords. Kemudian ada Next of Pentacle. Oke. Dan untuk klarifikasinya ada 5 of Pentacle, kemudian ada 2 of Swords, kemudian ada the Suns ya, ada the Suns, dan kemudian ada Queen of Swords. Oke. Siap kalian untuk menerima apapun resiko dari tebaran kartu ini. Mendes lebih mulai. ya. Oke, di sini selalu aku tekankan ya, sebelum aku mulai tebaran ini selalu Mendes tekankan, ini hanyalah suatu prediksi ya, prediksi saja untuk memotivasi, untuk mengantisipasi, untuk motivasi kalian ya. Ini hanya prediksi. Jadi tidak dijadikan pedoman atau patokan hidup kalian sehari-hari ya. Oke. Kapan Des bikin YouTube yang timeless? Belum, pasti dibikin. Timeless itu kan selamanya. Jadi Mendes harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mencari sesuatu yang bisa sekiranya bisa diartikan untuk selamanya. Kalau ini kan kayak cuma sebulan gitu ya, sebulan aja gitu, atau 3 bulan gitu. Mendes kan suka bilang, Mendes suka lampirkan ya, ini untuk 3 bulan ke depan gitu, atau nanti 2 minggu sebelumnya sampai sekarang berapa gitu ya. Ini hanyalah suatu fun reading ya, perlu diingat. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada
Four of keriting. Wah, keriting itu apa sih bahasa Inggrisnya? Mendes nggak tahu. Ada 4 keriting, ya. Diartikan sebagai perubahan yang buruk atau sesuatu yang buruk, ya. Bisa berupa kebohongan dan juga pengkhianatan. Ya. Oke. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah orangnya intuitif, naluriah, dan ramah juga ceria. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan dengan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Pisces atau Pisces sama. Ya. Oke, dan untuk clue-nya ya. Clue-nya di sini ada 4. Ini bertolak belakang deh sepertinya sama bottom of the deck. Kalau di sini adalah diartikan sebagai kebahagiaan, ya, kesenangan, relaksasi, dan akan terjadi pesta besar atau suatu pernikahan gitu. Ya, oke. Mulai dari tebaran kartu di sini, apa jawaban dari dan pesan dari kartu yang Mendes tebar di sini, pilihan kalian ya. Edisi berharap apakah kamu dan dia itu akan kembali atau akan balikan? Coba kita lihat. Siap? Di sini ada justice. Justice itu diartikan sebagai menunggu. Ini perasaan dia ya. Bisa vice versa. Bisa perasaan kamu, mana bisa perasaan dia. Tergantung energi mana yang banyak tertarik dan bisa terbolak-balik. Ini kan sifatnya general. Banyak energi yang tertarik di sini. Jadi bisa vice versa. Di sini ada justice, menunggu ya. Atau menunggu keadilan ya, menunggu keadilan atau menunggu satu keputusan ya. Lah kan udah mantan Des. Ya bisa penyelesaian ya, bisa juga penyelesaian. Ya. Di sini ya. Justice didampingi oleh X of Pentacle, artinya proses. Selama menunggu atau penyelesaian atau berkesudahan hubungan kalian ini ya, dia itu memproses ya, memikirkan sesuatu. Ini bisa suami kalian mungkin ya, mantan suami kali ya, pacar, suami, tunangan ya. Dia memproses dan memikirkan ya, bahwasanya dia itu harus berhati-hati untuk ke depan ya. Dia tidak mau lagi mengalami kesulitan atau keraguan atau kebimbangan ya dalam suatu hubungan. Dan dia tidak lagi mau berharap. Tidak mau berharap lagi untuk cinta semacam ini, semacam bersamamu. Kejam Dendes kamu. Iya, begitu. Ya. Karena harapan-harapan yang dia udah letakkan pada kamu itu hancur gitu aja. Karena apa masalahnya, coba kalian tanya. Ya. Apa coba? Kalian udah menikah. Tapi kalian menjalin hubungan. Sedang si dia itu bisa bujangan, dia bisa ini ya. Bisa single parent atau duda, bisa single karena bujangan ya. Memang single, menjomblo gitu. Ya, menjalin hubungan dengan kamu. Ya, gimana ya? Kamu itu ngasih harapan ke dia benar-benar. Kamu tuh sepertinya tuh memang bersungguh-sungguh sama dia. Ya, bisa vice versa ya. Ini bisa feminim, bisa maskulin. Bisa dia, bisa kamu. Ya, membuat dia itu berharap ke kamu. Dan dia sangat amat memproses hubungan ini dengan bersungguh-sungguh. Dan dia nanti akan benar-benar maju ke kamu. Tapi apa ternyata? Ternyata kamu itu masih ada hubungan. Dan akhirnya apa? Dia terhenti di pemrosesan saja. Ya. Dia berharap sama kamu atau bisa kebalik kamu yang berharap sama dia. Dia berharap sama kamu, membutuhkan suatu ketegasan untuk hubungan ini. Karena apa? Hubungan ini ingin dia menjalin hubungan dengan kamu untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi ternyata tidak bisa. Karena apa? Mengalami kesulitan, kebimbangan, keraguan. Karena apa? Mungkin kamu udah menikah. Atau kamu mungkin
hanya mempermainkan dia saja. Gitu. Ya. Dia sampai dia itu merasa ya, yang ada di pikiran dia itu, harapan di dia itu, harapan di dia ini, si kartu ini, pesannya, dia akan mampu dengan tegas mendapatkan kamu dan bisa berdampingan dengan kamu karena dia berharap dengan kamu. Tapi kenyataannya nggak ada. Ternyata kalian berbohong, berkhianat. Bisa dia yang berkhianat, bisa kamu yang berkhianat. Ini bisa vice versa. Padahal harapan itu udah utuh. Ada kebohongan di sini. Mungkin kamu pas kenalan sama dia bilangnya single, sudah cerai, tapi ternyata kalian masih ada hubungan, belum cerai. Ya kan? Ya, sekarang dia mulai berhati-hati. Dia mulai berhati-hati untuk menjalin hubungan selanjutnya nanti. Dia tidak mau lagi terulang. Karena dia di sini merasa dibohongin. Si dia merasa dibohongin. Bisa kamu, bisa dia, bisa vice versa. Dan dia akan lebih berhati-hati untuk menjalin suatu hubungan dengan siapapun. Dan dia nanti suatu waktu akan tegas kalau akan terjadi sesuatu hal yang seperti ini lagi. Gitu. Saat ini yang dia jalankan atau dia pikirkan atau ada di perasaan dia hanya menunggu penyelesaian dari masalah ini. Berarti ini belum putus, baru digantung. Baru jeda, baru miskomunikasi. Ya. Karena ketahuan kalian bohong atau kamu tahu dia bohong, maka langsung lost contact. Ya. Bisa kamu, bisa dia akan lebih berhati-hati nanti ke depannya untuk mencari pasangan lagi yang tidak akan terulang kembali seperti ini. Gitu. Balikan enggak, Des? 50-50. Kalau kamu udah menyelesaikan masalah kamu dengan segala masalah kamu, dia akan mau kembali ke kamu karena kamu adalah harapan dia. Ya. Tapi kalau kamu enggak, ya enggak mau dia. Dia butuh ketegasan. Ketegasan. Makanya dia berhati-hati sekarang. Enggak mau tergesa-gesa menjalin hubungan. Dia merasa dibohongin di sini. Kamu deketi dia, ya kamu bilang bla bla bla, dia berharap benar sama kamu. Kenyataannya bohong. Setelah dia mengolah hatinya untuk kembali, untuk mencintai kamu, yang kemarinnya tuh dia nggak punya rasa cinta sama siapapun, karena ketemu dengan kamu dia bisa benar-benar mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Sekarang dia mendekat ke kamu pun nggak bisa. Kayaknya di sini kamu itu ada pasangan. Kalau nggak kamu ragu-ragu sama dia. Cinta yang ragu-ragu tuh gimana sih? Maju enggak, mundur enggak, diputus enggak, ya kan? Dilanjut enggak? Ya. Enggak balikan ya, Nes, enggak tahu maksudnya. Bisa 50-50 sayang, bisa iya, bisa tidak di sini. Makanya dia lagi menunggu keputusan kamu atau kamu menunggu keputusan dia. Ini mau putus apa mau lanjut? Ya, karena udah ketahuan ada kebohongan di antara kalian. Ada pengkhianatan di antara kalian. Pengkhianatan kepercayaan. Oke. Berkhianat itu bukan berarti harus selingkuh, harus ninggalin kamu cari cewek yang lain atau cowok yang lain, bukan. Tidak mempercaya atau udah dipercaya tapi tidak bagus ya. Udah dipercaya tapi bohong, itu juga termasuk pengkhianatan kepercayaan. Oke. Kita dari penasaran kita, ini juga penasaran nih. Kita buka kita sampel goal bags-nya ini apa sarannya buat kalian yang pilih file nomor 2. Oke. Lalalala. Banyak sekali sayang. Ini 1 ya, 2, 3, 4 dikasih bonusnya 2. Oke. Enggak apa-apa ya, kita baca semua ya. Kayak masalahnya ini muter-muter.
kayak ngambang itu sendal. Kalian ini berdua tuh seperti ibarat sendal. Kalian tuh saling mencintai, tapi kenapa ada kebohongan di sini? Ya, kalau memang kamu masih punya pacar, punya suami atau punya pacar atau punya apa itulah, ya ngomong aja sih, nggak apa-apa kok. Ya kalau cinta mah hak segala bangsa kan, cinta itu anugerah lagi, ya kan? Ya ngomong aja, aku udah punya suami nih, kamu naksir aku. Ya yang penting kamu gak nyesel aja nanti kalau aku misalkan nggak bisa sama kamu, gitu kan gampang, ya kan? 21 ada apa di nomor di angka 21, kalian lahir di angka 21 di tanggal 21 atau kalian jadian atau jeda, ini mulai bermasalah di tanggal 21 atau dia yang lahir di tanggal 21, ya. Ada apa di tanggal 21? Ya. Pesan Mendes, jangan suka memberikan harapan. Kalau kalian belum clear untuk urusan kalian, ya jangan deketin yang lain dong. Kamu harus dewasa kan? Ya kan? Di sini kamu yang harus berjabat dewasa. Berarti dia dong yang merasa kamu bohongin ya. Kamu bohong, kamu bilang suka sama dia tapi kamunya masih punya hubungan yang lain, atau dia merasa dibohongin kan. Ada angka 19. Siapa yang lahir di angka 19? Kamu atau dia atau apa? Ada apa di angka 19 ini ya? Kalian yang tahu, oke? Ya ampun Des, kenapa? Kamu jangan main api. Mons, matahari. Mons kok matahari sih Des? Bulan, ya bulan. Bulan pun bersinar penuh. Selesaikan dulu masalah kamu. Ya, kamu harus lebih dewasa agar mon ini menyinari kamu di malam hari ataupun matahari di siang hari nanti ya. Kan pasangannya dia apa? Matahari ya kan. Biar mataharinya juga terang menerangi hidup kalian ya. Cinta itu indah. Iya, cinta itu indah asal tidak dibumbui dengan kebohongan. Ya kan? Kalau udah dibumbui dengan kebohongan itu namanya kekecewaan yang sangat amat dalam. Dan Mendes pun tidak suka, apalagi kalian, ya kan? Oke, yang bohong dihapus-hapus dulu. Nanti kalau mau balikan dalam keadaan sudah clear, oke? Mendes marah ya, nggak marah, gemes aja. Gemes aja. Kalau masih ada hubungan, jangan pernah menjalin hubungan dengan yang lain. Ya, selesaikan dulu secara dewasa, baru mendekati. Kalau dia yang naksir duluan Des, ya bilang aja dulu, ntar dulu ya sayang, kalau kamu naksir sama aku boleh, tapi aku kan masih punya masalah dengan orang masa lalu gitu. Ya, ini di sini kalian diibaratkan sendal. Dia udah merasa kehilangan, tahu nggak? Kamu khianati, kamu bohongi. Kasihan nggak sih? Kasihan banget Des. Ya udah, sekarang selesaikan dulu masalah kamu. Ya, Mendes buka pesan alam buat kalian berdua. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Apa pesan alam buat kalian? Aku tarik aja ya yang sekiranya aneh-aneh ya. Nah ini kayak gini kan aneh tuh. Mendes, tolong aku, kenapa? Jangan bikin masalah kalau masalah satu belum selesai sayang. Kosong. Alam pun gak mau kasih saran sama kalian. Ya artinya kamu harus selesai dulu masalah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya kan, loh, kamu seberat apapun masalahmu dengan orang masa lalu atau seberat apapun kamu dalam menghadapi masalah itu, kalau bersama Tuhan itu kamu tuh besar harapan atau kemungkinannya itu besar banget untuk dikabulkan. Jadi kalau ini memang kamu merasa nyaman dengan hubungan ini, ya udah selesaikan dulu masa lalu, orang sebelum ini kamu selesaikan dulu. Ya kalau putus baik-baik, ya bilang aku minta maaf, kita sudah tidak bisa bersama lagi karena aku mencintai seseorang yang aku anggap adalah dia lebih baik, yang aku anggap aku merasa nyaman sama dia. Ya, tapi dengan baik-baik, jangan sombong. Nanti kalau sombong nanti malah marah. Ya, selesain aja masalahnya. Selesain masalahnya dulu, baru kalian kembali balikan. Ya, buat yang nonton, selesaikan masalah dulu secara dewasa. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia ya. Ya,
Sekarang udah ini biarin aja dulu, jeda, biarin kamu selesai masalah yang itu dulu, semua orang masa lalu, baru kamu kembali ke sini meminta maaf, kembali dijalin hubungannya gitu. Itu ya Des. Iya ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Minta maaf itu tidak jatuh harga diri kok, ya kan? Minta maaf untuk kebaikan nggak ada salahnya, malah terpuji menurut Mendes, daripada sekedar egois, sombong-sombongan, nggak mau minta maaf-maafan tapi berkepanjangan kesalahannya dipelihara, yang ada malah menjadi suatu egois yang merekah, egois yang berkembang, egois yang tumbuh kembang gede di hati kalian. Mau kalian punya rasa egois segede pohon yang rindang di dalam hati kamu, subur gitu, susah nanti matiinya, ya kan? Ibaratnya kayak egois itu kan kayak toksit gitu. Boleh sih, tapi egois boleh, tapi pada takarannya aja, jangan dipelihara menjadi sesuatu yang tumbuh besar di hati. Nanti namanya menjadi kesombongan. Oke ya, sarannya segitu aja ya. Oke, terima kasih buat yang pilih file nomor 2 ya. Sabar, selesaikan dulu masa lalu dulu. Kalau udah selesai baru kalian mendekat kembali kepada hubungan ini. Ya, ini bisa 50-50, bisa kembali balikan, bisa tidak. Karena tapi di sana dia masih menunggu kamu, karena dia cuma karena kecewa kamu bohongin aja. Di sini ada kebohongan loh. Tahu yang kecewa kamu, tahu dia, tapi pokoknya ada kebohongan di sini. Ya, ini bisa vice versa. Soalnya di sini sifatnya general reading. Energinya dari mana saja. Oke ya, terima kasih yang pilih file nomor 2. Jangan lupa subscribe-nya, likes-nya, komennya kadang berantakan ya. Likes-nya, komennya, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian. Siapa tahu mungkin kalian, sahabat kalian berjodoh juga dengan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang syarat dengan saran dan solusi. Oke? Yang mau personal reading silahkan, nanti tarif maharnya Mendes sertakan di situ, juga syarat-syaratnya Mendes sertakan di deskripsinya ya, biar kalian tidak malu-malu tanya ke Mendes itu. Nanti kamu langsung baca aja di deskripsinya tentang syarat-syarat dari personal reading ya. Oke? Dan nanti Mendes lampirkan nomor WA ya. Terima kasih sekali ya. Selamat. Jangan pernah mengeluh ya. Hadapi semuanya sebagai anugerah dari Tuhan Allah alam semesta kita. Bye. Halo, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Mari kita lanjutkan untuk pembacaan kartu yang selanjutnya, yaitu pilihan kartu ketiga ya, di mana di sini diwakili oleh Bros warna kelabu. Oke. Oh ya, selalu Mendes ingatkan bahwa ini adalah bersifat fun reading ya, jadi sebagai hiburan atau sebagai prediksi atau sebagai motivasi saja, bukan untuk dijadikan patokan atau pedoman hidup. Perlu diingat itu ya. Oke. Mari kita mulai ya. Dimulai dari kita tebar dulu kartunya. Oke. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada J wajik atau Jack of Diamond. Oke, aku taruh di sini ya. Kemudian clue-nya ada 22 ya. Oke. Kita tabar untuk mewakili perasaannya ya, dari reader tarotnya. Ada pertama ada Next of Swords, perasaan dia ya. Kemudian ada King of Wands. Terus kemudian ada Three of Pentacle. Oke. Kemudian ada Temperance. Oke, Temperance. Ada Temperance di sini ya sayang ya. Untuk klarifikasinya di sini ada King of Cup. Kemudian ada Five of Wands ya. Kemudian ada Next of Swords dan ada The Empress. Oke. Ya. Siap? Dimulai. Bagaimana? Begini kelihatan kan? Oke.
Mendes mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada Jack of Diamonds, diartikan sebagai seorang pria yang berambut pirang, ya. Seorang pria yang berambut pirang. Sifat dari bottom of the deck-nya ini adalah sangat adil, tapi bisa juga diartikan sebagai ketidakjujuran. Kepribadian dari bottom of the deck Jack of Diamond ini, ya, diartikan sebagai seseorang yang ambisius, tidak sabaran, resmi ya, selalu mau minta dipandang resmi gitu. Terus dia suka menggampangkan semua masalah. Kalian berdealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Dan juga kalian berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Ini untuk bottom of the deck-nya ya. Kemudian dari clue-nya ada dua diartikan sebagai keberhasilan hubungan ya. Keberhasilan hubungan ya, baik dalam bisnis, dalam persahabatan, dalam pekerjaan, dan keberhasilan suatu hubungan pribadi, asmara misalkan gitu ya. Juga diartikan sebagai gini. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, di sini nih. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, sip ya. Semoga saja, amin. Sekarang kita mulai ulik perasaan dia ya. Apakah kamu dan dia akan balikan? Ya. Ya, senyum. Siapkan siapkan apapun yang terjadi. Persiapkan mental kamu. Oke. Mendes lebay, emang Mendes suka lebay. Di sini ada Knight of Swords, diartikan sebagai sesuatu perbuatan keberanian ya, dan didampingi dengan King of Wands yang diartikan sebagai sesuai dengan perasaan dia, dan kemudian didampingkan kembali dengan Three of Pentacle, yaitu suatu pembuktian ya. Jadi begini. Menurut penglihatan Mendes di sini, kalian ini jeda, miskomunikasi, putus atau berpisah, atau kalian lagi diem-dieman saja ya, tidak berkomunikasi sama sekali. Ini diakibatkan karena semacam salah paham ya, salah paham, atau dia itu melihat kamu itu negatif gitu, atau sebaliknya. Ini bisa vice versa ya, tergantung energi ya. Energi di sini kan yang ditarik dari segala macam energi. Karena di sini didampingin oleh temperance. Temperance itu adalah diartikan sebagai bisa modernisasi atau mencari kebenaran, atau menimbang-nimbang atau mencari kebenaran sebenarnya. Menimbang-nimbang rasa atau godaan diri di sini ya, atau terjadi pembaharuan. Nah, menurut Mendes di sini begini. Kenapa hubungan ini sampai terjadi putus atau berpisah? Ini sepertinya kebanyakan orang yang kalian ini yang udah bersuami istri, udah berpasangan, udah tunangan atau udah pacaran gitu ya. Di sini kayaknya seperti itu. Ya, awal mula tuh kamu tuh dilihat oleh si dia itu tidak sesuai dengan kehendak hatinya, atau kalian mungkin bandel, mungkin ya, bisa jadi bentar-bentar bertengkar untuk masalah yang nggak jelas di sini nih ya. Terus kalian itu tidak mengerti keadaan dia itu, menurut dia ya, ini menurut dia. Kalian itu seseorang yang manja, seseorang yang nggak mandiri, yang setiap kemauan harus diturutin, atau diartikan juga sebagai kalian itu keras kepala gitu ya. Jadi si dia itu sempat mencari seseorang baru ya, kan dia suka pembaharuan suka modernisasi. Gimana sih, masa pacar dipembaharuin ya? Mungkin nggak sih ya? Buat kita mah nggak mungkin lah, buat ini mungkin ya. Di sini begini,
Dia merasa dikhianati sama kamu, merasa dibohongin sama kamu. Karena apa? Karena kamu tuh merasa tidak jujur. Menurut dia itu kamu tuh tidak jujur, atau dia bisa vice versa yang tidak jujur ya. Makanya dia itu gemes banget sama kamu sehingga dia itu meninggalkan ya, tiba-tiba aja meninggalkan kamu, ngeblok atau langsung tidak komunikasi gitu aja, atau tidak menjawab semua WA kamu, chatan kamu, kalau ditelepon juga nggak diangkat. Ya udah kayak cuek gitu loh. Karena apa? Dia kena godaan diri, dia lagi mendapatkan menuangkapnya ini ke kap yang lain. Dia seperti membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, tapi dia tidak sempat berhubungan gitu, cuman untuk mencari perbandingan aja, tapi tidak sempat menjalin hubungan. Nah di sini makanya kayak dia itu nggak ada pencarian cinta di sini, cuman dia tuh pengen hubungan pembaruan buat dia sendiri. Dia itu kan orang yang modernisasi ya, kayak kilat gitu, tes gitu. Yaudah ini ada yang lebih cocok kata dia gitu, misalkan ada yang lebih cocok, aku coba sama ini aja, biarin dia gitu, maksudnya dia kamu gitu ya. Berapa kali dia lakukan, tapi akhirnya apa? Dia cuman bisanya galau saja dia yang kerjain. Kalau tuh ternyata nggak seperti yang dia harapkan. Ternyata kalian berdua itu suka bertengkar, suka berantem itu justru di saat dia meninggalkanmu, di situ dia berpikir kalau ternyata dia itu tidak bisa meninggalkan kamu ya. Oh ya, di sini juga ada The Empress. Ini sifat manja kamu mungkin, makanya kamu ditinggalkan, atau kalau tidak kamu sama dia udah nggak digambarkan sebagai the devil, tapi di sini digambarkan ada seseorang, mungkin kamu bisa, mungkin yang lain ya, wanita yang lain ini ada kehamilan. Karena The Empress ini diartikan sebagai kesuburan ya, manja, dan potensi untuk menghasilkan atau alam ya. Kalau menurut Mendes di sini cenderung dia meninggalkan kamu itu karena kamu mungkin ya ada sebagian yang lagi hamil. Ini sebagian dari penonton loh ya, bagian bukan kamu yang nonton. Ada juga yang enggak, ada juga yang ya. Kan kalian yang tahu ya. Jadi di sini ada The Empress. Dia itu meninggalkan kamu karena hubungan kalian udah terlalu jauh dan kamu hamil atau menunggu kelahiran, atau kalau tidak ini meninggalkan kamu karena orang lain ya, karena kamu manja, kamu bawel, kamu berisik, jadi dia itu enak gitu ngeliatin atau berhadapan dengan kamu selama hubungan ini. Tetapi setelah berpisah, ini terjadi 2 minggu yang kemarin ya, sebelum di reading ini kalian udah terjadi namanya jeda, namanya putus ya, ada yang namanya miskomunikasi, ada yang pergi breng gitu aja nggak pamit. Nah selama nggak bersama kamu itu dia berpikir ternyata kamu itu adalah hidupnya, ternyata kamu adalah yang terbaik. Pertengkaran yang kemarin terjadi itu baru terasa indah setelah dia meninggalkanmu dan setelah kamu tidak bersama dia lagi gitu. Jadi untuk saat ini dia ingin melakukan suatu pembuktian dari hubungan ini, dan dia akan dengan beraninya melakukan aksi ataupun tindakan untuk membuktikan bahwa bahwa dia itu kemarin tuh salah, telah meninggalkan kamu itu salah, atau bisa vice versa ya, bisa kamu yang ninggalin dia ya, kamu baru sadar kalau dia itu ternyata berarti buat kamu gitu. Apalagi ini yang sudah terjadi The Empress itu kehamilan, ini menunggu kelahiran ya, bisa jadi dia meninggalkan kalian karena kalian hamil, dan dia merasa jadi campur aduk lah, ketakutan gitu untuk bertanggung jawab. Makanya dia berusaha untuk meninggalkan kamu begitu saja dalam keadaan seperti ini. Tetapi di sini dia akan melakukan pembuktian, karena setelah tidak bersama kamu itu dia benar-benar merasa bersalah, merasa berdosa. Makanya dia akan melakukan pembaharuan hubungan menjadi lebih baik ya. Dari yang kemarin itu pertengkaran yang terlalu terjadi itu, dia akan berubah menjadi
menjadi pembaharuan, menjadi lebih baik setelah dia tahu kebenaran. Kalau dia melakukan seperti ini, kamu dalam keadaan ini, itu tidak baik ya. Kasihan kamu juga ya. Kalau kamu yang nonton maskulin, kasihan dia. Maka sadarlah kalian yang menonton maskulin ya, kalau maskulin yang melakukannya ya. Tapi kalau tidak ya, ini sebagai aja pembelajaran, jangan sampai terjadi pada kalian, oke? Jadi balikan nggak, Des? Balikan dong, kan ada pembaharuan di situ. Dia baru sadar kalau dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia baru sadar bahwa kamu itu adalah hidupnya yang selama ini memberi semangat dia, memberi kebahagiaan dia gitu ya. Tapi nanti putus lagi ya nggak tahu. Ini untuk prediksi 3 bulan ya. Nanti Mendes bikin yang timeless gitu, yang selamanya. Tapi kalau selamanya berarti kalian sekali baca udah nggak bisa baca lagi ya. Berarti Mendes bikin itunya 1 kali doang. Kamu mau nggak kan? Nanti kangen sama Mendes loh. Oke. Jadi aku balikan ya, Des ya, akan balikan. Insya Allah akan balikan kalau dilihat dari pesan kartu di sini ya. Oke, aku mau shuffle full page-nya. Sorry ya agak berisik, soalnya ini Mendes bikin readingannya siang, menjelang siang. Soalnya tadi pagi itu udah selesai, cuman kok pas Mendes putar videonya itu ada di file 3 itu suaranya nggak kenceng. Kasihan nanti kalian ya, suaranya terlalu jauh gitu. Jadi Mendes ulang untuk pembuatan file ketiga ya. Jadi agak berisik. Rumah aku kan deket jalan, terus banyak anak kecil. Mohon dibantu berikan saran untuk file nomor 3. Oke, 4 ya, 1, 2, yang ini keempat, ini ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku buka saran untuk kalian yang pilih file nomor 3. Cintanya hanya untukmu, bener kan kata Mendes? Dia itu sekarang baru sadar setelah berpisah dengan kamu, kalau kamu itu kemarin yang bawel dan cerewet itu tuh justru demi kebaikan dia gitu loh. Tapi dianya malah ngambek, caranya tuh malah pergi meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Cinta kamu udah kamu serahkan semua buat dia, ya kan? Kamu sampai rela berkorban sejauh ini. Misalkan ini yang terjadi pada kalian ya. Semoga saja kalian tidak terjadi seperti ini. Jadi cuman memang benar-benar cuman pure masalah pertengkaran aja yang suka kamu manja-manja gitu. Tapi kalau memang ini terjadi pada kalian, nanti dia akan datang sama kamu. Dia akan melakukan pembaharuan, dia akan menyadari bahwa yang selama berpisah dengan kamu, dia menyadari bahwa semua yang dilakukan dengan cara meninggalkan kamu itu adalah salah. Dan dia akan balik ke kamu untuk meminta maaf dan melakukan pembuktian. Mungkin mau diajak nikah ya, bisa jadi. Soalnya kan kamu udah hamil gitu, misalkan udah mau melahirkan, kan namanya hamil kan akan melahirkan kan. Nah gitu. Cintanya hanya untukmu. Nah dia baru sadar kalau cintanya itu hanya untuk kamu gitu. Ini saran buat kamu. Jadi kamu bisa agak sedikit lega kalau dia akan kembali. 25, ada apa di angka 25? Apa kamu lahir di angka 25 atau dia lahir di tanggal 25? Atau usia kamu 25 atau usia dia yang 25? Atau apa yang terjadi di tanggal 25? Jadian di tanggal 25 atau jeda di tanggal 25? Pokoknya hanya kalian yang tahu di angka 25 ini. Oke ya. Kemudian saran yang ketiga, di sini ada duda. Lah, bener kan? Aku bilang di sini ini file nomor 3 ini spesial khusus untuk yang sudah berhubungan pacar, tunangan atau suami istri ya, atau suami istri yang sudah bercerai begitu, atau single parent ya. Di sini, misalkan di sini, kalau sudah punya suami, ya kan, suami istri atau suaminya itu ada yang selingkuh. Nah, ini sampai ada orang yang hamil gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang memang duda sampai hamil. Kalian berhubungan dengan duda ya.
Atau yang sudah pacaran dan kebablasan. Di sini nggak digambarkan the devil, tapi ada kehamilan. Ya. Jalan yang lurus untuk cinta. Oke, jalan yang lurus untuk cinta. Kamu nanti kalau sudah berikan, sudah kembali, udah balikan, ya. Semua ini adalah udah takdir kalian. Jadi jangan lagi bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Overthinking dibuang, egois dibuang. Jangan pernah memelihara overthinking ataupun egois. Itu akan tumbuh ya di hati, rindang, susah dicabut. Kamu mau seperti itu enggak kan? Egoislah pada takarannya. Jangan berlebihan. Jadi masalah ya. Oke? Kemudian aku shuffle untuk aku punya full color of the ampau. Ya Mendes ngapain sih? Kan pura-pura jadi Chinese gitu loh. Aku shuffle ya. Ini saran buat kamu ya, yang nonton file nomor 3 atau yang nonton video ini. Oke. Oh, langsung jatuh tapi banyak dan Mendes tidak mau. Diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kenapa energinya berantakan? Kalian kacau ya. Kayaknya banyak yang ngalamin deh. Ini nomor 3 ini, file nomor 3 ini banyak kalian yang ngalamin ini terutama. Ini feeling Mendes ya. Kalau ada salah minta maaf, kan Mendes tampaknya orang salah ya, manusia biasa. Dari tadi Mendes rasa itu setiap shuffle apapun kok berantakan dan sangat berat, yang jatuh tuh banyak sekali. Mungkin memang ada salah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ada, pokoknya ada aja yang ini mengalami the Empress ini ya, hamil dengan dia meninggalkan kamu sangat terluka, dan kemudian kehendak Tuhan berkehendak kan dia kembali ke kamu ya, tenangkan hatimu ya. Oke, jangan nangis. Oke, aku ambil aja yang nongol 1 dia 1. Saran alam buat file nomor 3, mohon dibantu, mohon diberikan saran. Oke, dah. Aku buka nomor 3, pesan alam nomor 3, alam semesta. Jalani hidup ini dengan semangat ya, jangan putus asa. Apapun yang terjadi semuanya adalah kehendaknya. Ibarat daun yang kering di pohon, kalau Gusti Allah nggak berkehendak, nggak mengizinkan, nggak bakalan jatuh dari pohon. Kendati pun daun itu sudah kering sekali ya kan. Apapun yang kamu harapkan, yang kamu bayangkan, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan pernah terjadi. Ibaratnya seperti ini, Allah itu memberikan apa yang kamu butuhkan. Allah tidak akan memberikan apa yang kamu pinta. Allah tidak akan memberikan yang kamu minta, tetapi Allah akan memberikan yang kamu butuhkan. Camkan itu, oke? Mendes galak ya, Mendes sangat galak sekali. Oke, sekarang untuk pesan alam semesta yang kedua. Nah, di sini selalu bersama Tuhan ya kan. Jalani hidup ini dengan semangat. Apapun yang terjadi, serahkan ke Dia. Tapi jangan dengan sengaja melakukan kesalahan ya. Kan Gusti Allah Tuhan itu nggak tidur. Kamu tahu loh, Tuhan itu tahu loh, kamu tuh melakukan kesalahan dengan sengaja dan berulang-ulang, itu namanya bukan tobat. Itu namanya udah memang kesalahan fatal. Bersama Tuhan ya, yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan. Ya, apapun, dimanapun, apapun masalahnya, apapun susahnya ya, kalau kamu yakin dan dengan sepenuhnya yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, semuanya akan bisa dilalui, semua akan bisa dijalani. Karena apa? Bersama Gusti Allah apapun bisa terjadi. Oke, buat yang pilih file nomor 3, sekiranya ini ya pesan dari kartu tebaran file nomor 3.
Dia akan datang dengan membawa pembaharuan hatinya, dan dia akan minta maaf ke kamu karena kemarin telah meninggalkan kamu dalam keadaan ini. Sebetulnya dia baru sadar kalau manja itu nggak jadi masalah untuk meninggalkan kamu ya. Kebawelan kamu itu tidak menjadi masalah untuk meninggalkanmu, tidak harus untuk meninggalkanmu, bukan alasan. Dia mulai sadar kalau kamu bawel dan manja itu memang karakter kamu, dan galak kamu atau bawel kamu itu untuk kebaikan dia gitu loh. Dia baru sadar tanpa kamu dia galau nih, galau kan. Dia merindukan berantem kali ya. Terus kalau untuk yang mengalami peristiwa seperti ini, misalkan ada terjadi kehamilan atau menunggu kelahiran, ya berdoa, selalu berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Dia akan datang untuk melakukan pembuktian bahwa dia adalah kalau dia maskulin, ya maskulin yang benar-benar memang tangguh dan bisa dipercaya ya. Dia suatu maskulin yang bertanggung jawab ya. Oke ya, soalnya apa ya namanya, segala sesuatu itu kadang-kadang liku-likunya itu agak panjang gitu, tetapi ya harus percaya bahwa Gusti Allah itu bekerja dengan rahasia, dan kita hanya bisa melongo nanti kalau ngeliat hasilnya tuh, lah ini kerja Tuhan ya. Tuhan tuh bekerja dengan rahasia dan suka membuat kejutan buat umatnya. Oke ya, selalu dekat sama Gusti Allah, selalu dekat sama Tuhan, bahwa semua yang terjadi di dunia ini antara kehendaknya ya. Jadi jangan suka menyalahkan diri sendiri, jangan suka menyalahkan orang lain, tapi banyak koreksi diri sendiri, berbuat baik selalu sebaik-baiknya ya. Oke. Jangan lupa yang pilih file nomor 3, likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya biar bisa mendapatkan video-video terbaru Mendes ya. Dan jangan lupa share ke sahabat-sahabat semua ya, biar siapa tahu sahabat-sahabatku ini berjodoh dengan Mendes ya. Jadi kita banyak teman ya, silaturahmi itu kan baik ya buat kita ya, juga mengundang rezeki. Siapa yang suka bersilaturahmi, insya Allah rezekinya juga akan ditambahkan ya kan, saudara ditambahkan ya kan. Oke. Yang mau personal reading, nanti aku tulis tarif maharnya di deskripsi aja ya, agar kalian tidak bertanya-tanya dan menunggu agak lama. Kadang-kadang kan kemarin ada yang hampir seharian tuh chatnya nggak dibaca, terus dia bilang kok nggak direspon. Bukan nggak direspon, kadang-kadang Mendes ketiduran. Kalau malam kan begadang, jadi kalau siang tidur gitu ya. Ya nanti aku lampirkan saja di deskripsi, termasuk tarif maharnya, termasuk nomor WA-nya aku lampirkan di situ ya. Oke. Terima kasih ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, God bless you.